hujatan itu tidak akan melahirkan kesimpulan yang baik meskipun niatnya baik. Itu ada kabar bahwa dia diselkan akibat hinaannya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketika mengedepankan isu agama ini selalu akan seksi, maka kita harus hati-hati sebagai masyarakat. Mana isu agama yang menguntungkan bagi rakyat, mana isu agama yang bakal memecahkan rakyat. Iqbalun nasi qabla kamalihi, samun qatilun. Menghadapnya manusia sebelum orang itu mencapai titik kesempurnaan adalah samun qatilun, racun yang mematikan. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Selamat malam semuanya. Mendengar kabar yang bagi saya cukup harus menjadi pelajaran bahwa pengasong HTI, ya, orang yang selalu semangat membicarakan tentang HTI, hujat sana hujat sini demi mendapatkan perhatian publik, mungkin ya pada akhirnya terlaksana, terwujud apa yang menjadi cita-citanya. Namanya Ali Basyarah. Beberapa minggu ke belakang saya pernah mengkritik dia karena telah menghina Kiai Said Akil Siraj, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kemarin baru saja akibat pandemi ini orang-orang pengasong HTI tampil lagi di permukaan, sok jagoan. Dia kritik sana kritik sini. Bukan kritik ya, kita harus membedakan mana hujatan, mana kritikan. Hujatan itu tidak akan melahirkan kesimpulan yang baik meskipun niatnya baik. Kalau kritikan boleh jadi akan melahirkan kemudian kesimpulan yang baik, meskipun seringkali kritikan ditanggapinya dengan kurang baik. Tetapi masih ada kemungkinan untuk itu ditanggapi dengan baik, dan kritikan itu bernilai positif, bukan negatif. Kalau hujatan itu nilainya sudah negatif. Oke, paham ya? Jadi, boleh kita mengkritik, tapi tetap harus dengan etika kritik, ya. Etika kritik di negara demokrasi ya otomatis jangan menyerang personal. Kalau menyerang personal itu urusannya bukan kritik tapi hujatan. Hujatan jelas ada hukuman. Itu ada undang-undang yang mengatur. Maka jangan sampai kita menjadi menyesal di kemudian hari akibat apa yang kita ucapkan. Kata-katanya seringkali kena delik hukum nih Ali Basyarah. Beberapa bulan, tahun mungkin ke belakang sering ada informasi dia sudah ditangkap, tapi ternyata masih gencar dia bicara dengan seenaknya di YouTube-nya. Nah, hari ini tadi ya 4 November itu ada kabar bahwa dia diselkan akibat hinaannya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini harus menjadi apresiasi bagi pihak kepolisian karena memang pembicaraan orang-orang seperti itu harus dibungkam. Ya, tidak boleh kemudian menjadi konsumsi publik. Orang awam menanggapi ocehan dia, ada sebagian orang yang mungkin menanggapinya bahwa dia adalah pahlawan.
padahal maksud dan tujuannya kita tidak tahu. Oke, orang-orang yang kita tahulah bahwa di Republik ini belum merata secara strata pendidikan, belum merata kita pendidikan, otomatis cara berpikir menganalisa sesuatu dari seluruh masyarakat ini pasti akan berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Mau mengaku apapun di Republik ini bakal ada pengikutnya. Mau Anda ngaku nabi, pasti bakal ada pengikutnya. Mau jadi mengaku jadi malaikat, ada pengikutnya. Kemarin Sunda Empire, ada pengikutnya. Yang menjadi heran saya, bukan orang yang mengaku nabi, bukan orang yang mengaku malaikat, bukan orang yang mengaku Raja Sunda Empire, tetapi orang yang mengikuti orang-orang yang mengklaim berbicara tanpa melihat realita, orang-orang yang berbicara ngawur, termasuk ini orang-orang yang selalu berbicara HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, ada saja pengikutnya meskipun sudah dibubarkan di Republik ini. Apalagi kalau urusannya agama, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, maka untuk segala apapun urusan ketika mengedepankan isu agama ini selalu akan seksi. Maka kita harus hati-hati sebagai masyarakat, mana isu agama yang menguntungkan bagi rakyat, mana isu agama yang bakal memecahkan rakyat. Kita harus kemudian bisa menganalisa itu semua. Tidak lepas dari kemudian guru-gurunya yang berseliuran di dunia maya, di dunia nyata, mana ajaran Islam yang bisa menenteramkan, mana ajaran Islam yang bisa mengacaukan. Kita harus bisa memilah dan memilih. Tadi saya ngaji Al-Hikam, kebetulan di hari libur pesantren yang besar, di pesantren kita tetap ngaji ya. Ada bahasa kitab ini cukup menarik bagi saya. Kalau kata arifin, orang yang sudah ma'rifat, ya, orang yang sudah ma'rifat, dia mengatakan, beliau mengatakan kepada orang-orang yang ya, kepada orang-orang yang sebetulnya minim pengetahuan, kepada orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu punya wawasan yang luas. Itu apa? Dan bicaranya seolah-olah tinggi, dan bicaranya seolah-olah bisa melebihi profesor, melebihi doktor, melebihi kiai haji, melebihi orang yang sudah lama belajar di pesantren. Apa kata arifin itu? Saya baca ya, halaman 4. Iqbalun nasi alal muridi qabla kamalihi samun qatilun. Satu kali lagi. Iqbalun nasi qabla kamalihi, oke? Samun qatilun. Menghadapnya manusia sebelum orang itu mencapai titik kesempurnaan adalah samun qatilun, racun yang mematikan. Jadi misal si Fahim ya, saya ambil contoh, dia kan mengkritik tuh Kiai Haji Ma'ruf, dia kritik Kiai Said Akil Siraj, dia kritik Gus Mus, dia kritik siapa lagi, Gus Muafik, dia kritik Quraisy Shihab, dia kritik. Ya mungkin tujuannya ingin dianggap oleh publik bahwa dia lebih pintar daripada Profesor Quraisy Shihab, Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Quraisy Shihab, beliau sudah mendapatkan penghargaan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Di luar negeri beliau sudah mendapatkan penghargaan. Sipahim mana? Apa karya yang sudah dia berikan kepada umat Islam? Tidak ada. Hanya cacian dan makian, hanya kritik ulama-ulama besar. Apakah itu yang disebut karya? Oke, mungkin oleh orang-orang bodoh dan tidak berpendidikan itu sebuah keberanian dan sebuah karya. Tapi untuk orang-orang seperti kita yang berpikir itu bukan karya, itu adalah kebodohan yang ditampilkan. Samun qatilun, ya. Samun qatilun, racun yang mematikan. Nanti kita lihat aja 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan Fahim akan menjadi apa. Ya, Ali Basyarah sudah menjadi bukti dengan bicaranya yang selalu ngawur tanpa dibarengi dengan bukti, hujat sana hujat sini, kritik kiai besar. Oke, kritik pemerintahan, bukan kritik hujat kiai, hujat pemerintahan. Pada akhirnya sekarang dia pasti akan menyesal karena sudah berada di sel akibat ucapannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ucapannya menghinakan, bukan kritik. Kita harus cerdas sebagai masyarakat, ya, membedakan mana kritik, mana hujatan, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.